Muhammad Sofyan yang menjelaskan terkait dengan materi bela negara, ya, dari segi kesehatan. Terkait dengan ketahanan bela negara dari segi kesehatan dalam gerakan masyarakat hidup sehat, dasar hukumnya adalah kematian akibat penyakit yang tidak menular yang terjadi peningkatan dari tahun 1990 sampai 2015. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit tidak menular ini? Itu disebabkan oleh pola gaya hidup yang kurang sehat. Seperti yang pertama adalah jarang aktivitas fisik, jarang mengkonsumsi buah dan sayur, 3, mengkonsumsi makanan gorengan, dan yang keempat adalah minum minuman yang bersoda. Ini adalah pola gaya hidup yang kurang sehat, ya. Apa akibat dari pola hidup yang tidak sehat tersebut adalah yang pertama adalah obesitas, kanker paru, jantung, gangguan pencernaan, stroke, kerusakan organ, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini dari beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Penyakit tidak menular perlu dicegah. Nah, di sini Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dengan program kesehatan nasional dengan satu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan kita bersama dalam hidup sehat. Tujuan dan bentuk dari Gerakan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini adalah agar masyarakat hidup sehat yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Bentuk dari gerakannya adalah melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayuran, memeriksa kesehatan secara rutin, tidak merokok dan meminum alkohol, kemudian membersihkan lingkungan dan mempunyai jamban di setiap rumah, ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Selain dari kesehatan fisik, juga perlu adanya kesehatan mental. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang kesehatan jiwa, di mana kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik dan mental dan dapat mengatasi tekanan dan bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk komunitasnya. Nah, sesuai dengan undang-undang tersebut, jadi harus bisa memberikan kontribusi, ya. Kalau itu tidak bisa dilakukan. Kemudian dari segi indikator keluarga sehat, di mana terdapat program-program gizi dan program yang lainnya. Ciri orang ke dalam orang dengan gangguan jiwa tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup, mempunyai pikiran mengakhiri hidup, merasa hidup tidak berharga, kehilangan minat pada berbagai hal, dan pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu. Inilah ciri-ciri dari orang yang memiliki gangguan jiwa. Selain dari gangguan jiwa tersebut, ada yang dikenal dengan istilah stres. Stres merupakan reaksi seseorang baik secara fisik maupun secara psikis bila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seorang tersebut menyesuaikan diri. Nah, ada stres yang sifatnya positif, yaitu motivasi untuk berusaha, seperti ketika ingin menyelesaikan sesuatu, jadi lebih termotivasi. Kemudian ada stres yang secara negatif, yaitu dapat mengganggu dari aktivitas yang diinginkan. Selain stres, ada istilahnya depresi, di mana ini bisa kita lihat dari ketika seorang itu merasa sedih yang selalu menghampiri setiap hari, kemudian kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya, kemudian tidak bertenaga, mudah lelah, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan supaya menjaga kesehatan jasmani dan rohani? Itu pertama, melakukan aktivitas dan berolahraga rajin, ya. Mengkonsumsi makanan sehat, sayuran dan gizi seimbang, melakukan cek kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan melakukan rekreasi untuk memberikan ketenangan terhadap jiwa dan raga.